Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir. Kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita yang berjudul Teror Siluman Kelelawar atau Teror Manusia Kelelawar. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa untuk teman-teman semua, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Saya duduk di ambang teras rumah, menyandarkan punggung pada tiang kayu yang sudah mulai mengelupas. Telapak tangan saya menyentuh tanah liat yang hangat dari panas siang hari, sementara mata saya terpaku pada hutan yang semakin gelap seiring dengan tenggelamnya matahari. Udara membawa aroma daun kering dan tanah basah. Tapi malam ini ada campuran bau amis yang tidak familiar seperti darah yang sudah mulai membusuk. Suara gemericik air dari sumur batu di sudut halaman terdengar seperti irama yang salah. Setiap tetesan seolah menghantam hati saya dengan berat. Jendela kaca kamar saya memantulkan wajah saya, rambut hitam saya yang kusut karena angin, dan mata yang sudah mulai terlihat lelah. "Nenek, sudah jam berapa ya?" Rasanya malam hari datang lebih cepat dari biasanya. Kayaknya udara juga berbeda, terasa begitu berat. Tanya Rina, menoleh ke arah pintu rumah yang terbuka selebar 2 jari. Nenek Siti muncul dengan langkah pelan. Tangannya yang penuh dengan kerutan membawa cangkir tanah liat berwarna coklat gelap. Uap putih tipis keluar dari dalam, menyebarkan aroma teh kunyit dan jahe yang hangat menyegarkan. "Belum sampai jam 6, nak. Lihat aja jam dinding di dalam masih 5.43. Tapi kamu baiknya masuk saja dalam-dalam ya. Udara malam ini tidak baik. Ada sesuatu yang mengganggu di balik hutan itu," jawab Nenek Siti, menyampaikan cangkir dengan hati-hati. Tangannya sedikit menggigil. Saya menerima cangkir dan menyeguk sedikit. Tehnya hangat menyebar ke seluruh tubuh saya, tapi rasa dingin tetap merayap di tulang saya. Saya menunjuk ke arah konstruksi yang sudah mulai redup di balik pepohonan. "Aku khawatir tentang proyek itu ya, Nenek. Kan cuma pembangunan rumah tinggal aja. Banyak orang akan dapat tempat tinggal baru. Itu kan baik buat desa kita," ujar Rina. Nenek mendekat dan berdiri di sebelah saya. Matanya tidak melihat ke arah saya, tapi terus mengawasi setiap gerakan di dalam hutan. Tangannya menggenggam ujung kain sarungnya dengan erat. "Itu bukan cuma tanah kosong yang mereka gali, nak. Dulu, sebelum kamu lahir, desa ini pernah diganggu oleh makhluk yang tidak bisa kita sebut nama. Orang-orang tua menyebutnya siluman kelelawar, makhluk yang bisa jadi manusia, bisa jadi kelelawar raksasa. Mereka tidur di dalam tanah, sampai ada yang mengganggunya," jawab Nenek Siti. Saya menggeleng dengan senyum lemah, mengusap lengan saya yang tiba-tiba merinding. "Itu kan cuma cerita rakyat aja, Nenek. Kayaknya semua desa punya cerita seramnya sendiri. Seperti cerita kuntilanak yang kamu ceritain waktu saya kecil," ujar Rina. Tiba-tiba, angin seketika padam. Semua suara di desa seolah hilang, tidak ada suara cicak, tidak ada suara anjing yang menggonggong. Hanya suara gemericik air sumur yang masih terdengar. Saya terkejut menjerit. Cangkir teh saya terjatuh dan pecah di lantai teras. Darah saya seolah membeku, badan saya tidak bisa bergerak. Mata saya terpaku pada makhluk-makhluk yang semakin dekat. "Ya Allah, mereka benar-benar kembali," kata Nenek Siti. Salah satu makhluk terbang lebih rendah, mendekati wajah saya. Saya bisa melihatnya dengan jelas, sayapnya yang besar menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang terlihat adalah bentuk separuh manusia separuh kelelawar, dengan gigi tajam yang bersinar di bawah cahaya senja. "Kamu mengganggu rumah kami, kamu menginjak-injak tanah suci kami. Kamu harus membayar harga," ujar siluman kelelawar. Suaranya seperti bisikan yang menusuk telinga. "Lari, Rina, masuk rumah sekarang juga," teriak Nenek Siti, menarik lengan saya dengan kuat. Kita berlari masuk dengan tergesa-gesa, mengunci pintu kayu dengan kunci besi yang berat. Dari luar terdengar suara sayap yang menyengat menyentuh atap, dan suara ketukan keras yang membuat kayu pintu bergetar. Saya bersembunyi di balik lemari kayu besar, tapi bisikan itu tetap terdengar jelas. "Kamu tidak bisa lari. Darahmu adalah milik kita." Sinar matahari yang terhalang awan hanya mampu menerangi sebagian halaman rumah. Saya duduk di lantai teras. Tangan saya masih menggigil meskipun sudah memakai jaket tipis.
Lantai di bawah saya masih terdapat serpihan cangkir tanah liat yang pecah tadi malam, dan bekas noda teh menguning membeku di tanah liat yang kering. Semalam saya hampir tidak bisa tidur, suara ketukan pada pintu dan desisan sayap terus bergema di telinga saya. Nenek Siti sudah bangun sejak subuh, sedang memasak di dapur dengan api kayu yang menyala kecil, mengeluarkan aroma nasi dan lauk tempe orek yang biasanya membuat saya lapar. Tapi hari ini saya hanya merasakan rasa tidak nyaman di perut. Nenek, kamu sudah memasak ya? Saya belum bisa makan banyak nih. Rasanya seperti ada sesuatu yang terjepit di dalam perut saya, tanya Rina, melihat nenek yang keluar dari dapur dengan nampan makanan. Nenek menaruh nampan di atas meja kecil yang sudah lapuk, lalu duduk bersebelahan dengan saya. Matanya merah karena kurang tidur, dan kerutan di wajahnya tampak lebih dalam. Kamu harus makan sedikit saja, nak. Tubuh perlu tenaga buat menghadapi hari ini. Tadi pagi saya sudah mendengar kabar dari Pak Jono, mereka menemukan mayat pekerja di lubang galian itu, jawab Nenek Siti. Saya terkejut mendengarnya. Tubuh saya menjadi kaku. Kabar itu seperti kilat yang menyambar dari kejauhan. Saya tahu sesuatu buruk akan terjadi, tapi tidak menyangka akan cepat sampai pada tahap ini. Mayat? Siapa yang ditemukan? Apakah benar seperti yang kita duga malam ini? Tanya Rina. Nenek mengangguk perlahan, tangannya meraih tangan saya dengan lembut. Dia bernama Karto, pria muda dari desa sebelah yang baru beberapa hari ini bekerja di sana. Pak Jono bilang, badannya penuh dengan bekas gigitan di leher dan tangan. Semua darah di dalam tubuhnya sudah hilang seperti disedot habis, jawab Nenek Siti. Saya berdiri dengan tergesa-gesa, mengambil telepon genggam dari meja. Layar handphone menunjukkan sinyal nol. Tidak ada satupun garis yang muncul di indikator jaringan. Kok bisa tidak ada sinyal ya? Saya harus memberitahu pihak kepolisian atau Pak Camat. Ini bukan hal kecil lagi, ini adalah pembunuhan, gumam Rina. Saya berjalan ke depan dan ke belakang di halaman, mencoba mencari sinyal dengan mengangkat handphone ke berbagai arah. Lampu listrik di depan rumah juga tidak menyala, padahal biasanya sudah menyala sejak pagi hari. Jangan usah repot-repot, nak. Listrik dan sinyal sudah padam sejak jam 3 pagi. Orang luar tidak akan bisa datang dengan cepat. Bahkan kalau mereka bisa datang, apa kamu pikir mereka akan percaya cerita kita tentang siluman kelelawar? Mereka akan bilang kita sudah tidak waras atau khayalan belaka, ujar Nenek Siti. Tiba-tiba, suara langkah kaki berdesir terdengar dari jalan tanah yang menghubungkan rumah kami dengan pusat desa. Pak Darmo, sesepuh desa yang berusia lebih dari 80 tahun, berjalan dengan tongkat kayu di tangannya, mengenakan baju panjang putih dan sarung hitam. Langkahnya tetap tegap meskipun usianya sudah lanjut. Sudah saya duga akan terjadi hal seperti ini, Siti. Sejak mereka mulai menggali tanah itu, saya tahu bahwa makhluk-makhluk itu akan bangun dari tidurnya yang panjang, ujar Pak Darmo, berhenti di depan pagar bambu. Nenek berdiri dan membuka pagar untuk menyambutnya. Pak Darmo masuk ke halaman dengan hati-hati, matanya yang sudah kabur tetap bisa melihat dengan jelas ke arah saya. Pak Darmo, apa benar cerita tentang siluman kelelawar itu nyata? Saya selalu mengira itu hanya dongeng untuk mengingatkan anak-anak agar tidak keluar malam hari, tanya Rina. Pak Darmo duduk di atas bangku kayu yang ada di halaman, menaruh tongkatnya di samping kaki. Ia mengambil rokok dari kantong dan menyala dengan korek api kuno. Dongeng selalu ada benang kebenarannya, anak muda. Puluhan tahun yang lalu, tanah di belakang desa itu adalah tempat persembunyian bagi kelompok siluman kelelawar. Mereka hidup damai dengan manusia selama kita tidak mengganggu tempat tinggal mereka. Tapi ketika penjajah datang, mereka menggali tanah itu untuk membuat benteng banyak dari mereka yang terbunuh saat itu. Mereka berjanji akan kembali jika tanah itu diganggu lagi, jawab Pak Darmo. Tapi proyek pembangunan ini bukan untuk melakukan kejahatan kan? Mereka hanya ingin membangun rumah bagi orang yang membutuhkan. Mereka tidak tahu tentang sejarah tanah itu, tanya Rina. Bagi mereka, tidak ada bedanya. Yang penting adalah kita telah menginjak-injak tempat tinggal mereka dan mengganggu kedamaian mereka. Sekarang mereka akan mengambil apa yang mereka anggap sebagai hak mereka dan balas dendam yang sudah lama tertunda, jawab Pak Darmo. Suara teriakan wanita terdengar dari arah desa. Seorang warga berlari dengan tergesa-gesa ke arah rumah kami. Pakaiannya kusut dan wajahnya penuh ketakutan. Bu Siti, Pak Darmo, mereka datang lagi. Kelelawar-kelelawar besar itu terbang ke arah lokasi pembangunan. Mereka sedang menghancurkan semua yang sudah dibangun, ujar warga desa bernama Bu Wiwin dengan napas terengah-engah. Saya meraih tangan nenek dengan kuat.
Hati saya berdebar kencang, tapi di dalam dada saya muncul rasa tekad yang kuat. Tidak bisa kita biarkan saja desa ini diganggu seperti ini. Kita harus melakukan sesuatu, Pak Darmo. Ada apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan mereka? Ujar Rina. Pak Darmo menyedot rokoknya perlahan, mengeluarkan asap putih yang melayang ke udara mendung. Ada satu-satunya cara, kita harus pergi ke sumber masalah itu sendiri. Kita harus pergi ke dalam hutan, ke tempat yang mereka anggap sebagai rumah mereka. Tapi kamu harus siap, anak muda. Jalan yang akan kita tempuh bukan jalan yang mudah, dan bahaya akan mengikuti kita di setiap langkah. Jawab Pak Darmo. Kita berjalan cepat menuju lokasi pembangunan. Kaki saya terkadang terjepit oleh lumpur yang terbentuk akibat embun pagi. Udara terasa lebih dingin di sini, membawa aroma kayu bakar dan tanah basah yang dicampur dengan bau amis yang tidak sedap. Di sekitar lubang galian yang dalam, beberapa petugas kepolisian sedang mengambil foto dan mencatat sesuatu di buku catatan mereka. Wajah Pak Karto, pria muda yang baru saja ditemukan tewas terkuping di dalam kantong tubuh putih yang sudah terbuka sebagian. Kulitnya tampak pucat seperti kertas, dan bekas gigitan yang dalam di lehernya jelas terlihat bahkan dari kejauhan. Tuhan, itu benar-benar terjadi. Bukannya hewan liar atau sesuatu yang lain seperti yang saya kira, ujar Rina, menutup mulut dengan tangan, merasa ingin muntah. Nenek Siti menarik saya lebih dekat ke sisi dia, sementara Pak Darmo berdiri dengan tegap, menatap setiap gerakan petugas kepolisian dengan cermat. Saya sudah bilangkan, nak, ini bukan pekerjaan makhluk biasa. Kekuatan mereka jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan, ujar Nenek Siti. Seorang pria muda mengenakan jas hitam yang sedikit kusut mendekat ke arah kita. Rambutnya pendek dan rapi, wajahnya tampak serius dengan mata yang tajam mengamati setiap detail di lokasi kejadian. Sebuah gelang perak dengan ukiran rumit terkilap di tangannya kiri. Permisi, Bu, saya mendengar ada kejadian aneh di sini. Apakah Anda salah satu warga desa yang tinggal di sekitar sini? Tanya Budi. Nenek menoleh ke arah pria itu dengan waspada, tapi wajahnya segera rileks setelah melihat gelang di tangannya. Siapa Anda, dan dari mana Anda tahu tentang kejadian ini? Tanya Nenek Siti. Nama saya Budi, saya ahli paranormal dari Jakarta. Saya datang setelah menerima informasi dari seorang teman tentang aktivitas gaib yang muncul setelah pembangunan dimulai di sini. Dia melihat ke arah lubang galian dan sepertinya informasi itu benar adanya. Jawab Budi. Ahli paranormal, Anda benar-benar percaya pada hal-hal seperti ini? Bukankah semua bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan? Tanya Rina. Budi menggeleng perlahan, menatap saya dengan pandangan yang mendalam. Ilmu pengetahuan bisa menjelaskan banyak hal, tapi tidak semua. Saya sudah menangani banyak kasus seperti ini, kasus di mana makhluk gaib muncul setelah tempat tinggal mereka diganggu. Dan yang pasti, ini bukan pekerjaan hewan liar. Hewan tidak bisa menghisap seluruh darah dari tubuh seseorang dengan begitu bersih. Jawab Budi. Pada saat itu, seorang kepala kepolisian yang bertubuh besar mendekat ke arah kita. Maaf, semua warga harus kembali ke rumah masing-masing. Kami sedang melakukan penyelidikan resmi dan tidak boleh ada orang yang mengganggu lokasi kejadian. Kami akan memberitahu Anda semua jika ada perkembangan lebih lanjut, ujar Kapolsek Sudarsono. Tapi Pak Kapolsek, ini bukan kasus biasa kan? Anda harus tahu bahwa ada sesuatu yang tidak normal yang terjadi di desa kita. Tanya Rina. Saya mengerti perasaan Anda, Mbak, tapi kami harus berdasarkan bukti yang ada. Saat ini kami menduga ini adalah serangan hewan liar yang belum teridentifikasi. Mungkin ada kelompok kelelawar besar yang terganggu oleh pembangunan dan menyerang korban. Jawab Kapolsek Sudarsono, menghela napas. Pak Darmo melangkah ke depan, suaranya kuat dan jelas. Kelelawar biasa tidak bisa melakukan hal seperti ini. Pak Kapolsek, Anda tahu sejarah desa ini bukan? Anda tahu apa yang pernah terjadi di tanah ini puluhan tahun yang lalu, ujar Pak Darmo. Kapolsek Sudarsono terdiam sejenak, matanya menunjukkan bahwa dia memang tahu sesuatu. Saya tahu cerita rakyatnya, Pak Darmo, tapi saya tidak bisa mengumumkan hal seperti itu kepada publik. Mereka akan mengira kita semua sudah tidak waras. Silakan pulang saja semua, ya, kami akan menangani ini, jawab Kapolsek Sudarsono. Kita terpaksa pergi dari lokasi kejadian dan kembali ke rumah nenek. Saya duduk di lantai teras, masih tidak bisa menghilangkan gambar wajah Pak Karto yang pucat dari benak saya. Nenek masuk ke dalam kamar dan keluar membawa sebuah kotak kayu tua yang terkunci dengan kunci besi kecil. Apa itu, Nenek?
Tanya Rina. Ini adalah catatan leluhur kita yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Di dalamnya tertulis segala sesuatu tentang siluman kelelawar, bagaimana mereka hidup, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Jawab Nenek Siti. Dia membuka kunci kotak dengan hati-hati dan mengeluarkan sebuah buku tulisan tangan dengan kulit sampul yang sudah lapuk. Dia membukanya dan menunjukkan halaman yang penuh dengan tulisan tangan dan gambar-gambar sketsa kelelawar yang menyerupai manusia. Mereka tidak hanya bisa berubah bentuk antara manusia dan kelelawar. Mereka juga bisa mengendalikan pikiran orang yang memiliki hati yang lemah atau sedang dalam keadaan tertekan. Mereka biasanya muncul pada malam bulan purnama, dan mereka mencari korban yang memiliki darah yang murni. Ujar Nenek Siti, menunjuk pada salah satu gambar. Darah murni? Apa maksudnya? Tanya Rina. Budi yang masih bersama kita mendekat dan melihat buku itu dengan cermat. Darah murni berarti darah keturunan keluarga yang tinggal di desa ini sebelum penjajahan datang. Keluarga yang memiliki hubungan khusus dengan tanah desa ini. Ujar Budi. Keluarga kita adalah salah satu dari keluarga itu. Rina, kamu punya darah mereka di dalam dirimu. Itu artinya kamu adalah target utama mereka. Ujar Nenek Siti, menatap saya dengan wajah penuh kesedihan. Tiba-tiba, lampu yang baru saja menyala tiba-tiba padam total. Gelap menghampiri dengan cepat, dan dari luar terdengar suara angin yang kuat meskipun tidak ada angin sama sekali. Suara bisikan yang jelas terdengar di udara. Keturunan keluarga yang berdosa. Kamu telah menyakiti kami dulu. Sekarang kamu harus membayar. Ujar suara siluman dari luar. Saya meraih tangan nenek dengan kuat. Tubuh saya menggigil. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya diam dan menunggu mereka menyerang lagi. Tanya Rina. Ada cara untuk menghentikan ini. Kita tidak bisa bertempur dengan mereka dengan kekuatan fisik. Kita harus berbicara dengan mereka. Membuat kesepakatan. Jika kita bisa memahami apa yang mereka inginkan, mungkin kita bisa menemukan cara untuk hidup berdampingan. Ujar Budi. Di sisi lain, jam menunjukkan pukul 11.50. Saya berdiri di samping altar. Tangan saya menggenggam buku catatan leluhur yang sudah tua. Nenek Siti berdiri di sebelah saya, sedang menyiram air putih ke sekeliling altar sambil membaca doa-doa kuno dengan suara pelan. Pak Darmo duduk di atas tikar kayu yang sudah dilapisi kain putih. Tongkatnya berdiri tegak di sampingnya. Budi berdiri sedikit di belakang saya. Gelang peraknya yang selalu terkilap kini memancarkan cahaya keperakan yang lembut. Udara malam sangat dingin, tapi saya tidak merasakannya. Hati saya berdebar kencang seperti akan keluar dari dada. Langit di atas kepala kita benar-benar cerah, dengan bulan purnama yang besar dan terang seperti sebuah lampu raksasa. Waktunya sudah dekat. Dalam 10 menit lagi, pintu antara dunia kita dan dunia mereka akan terbuka lebar. Kita harus siap untuk apa yang akan datang. Ujar Pak Darmo, suaranya kuat dan jelas di malam yang sunyi. Saya sudah siap, Pak Darmo. Tapi saya takut tidak bisa melakukan apa-apa untuk melindungi desa ini. Ujar Rina menggeleng sedikit, suara saya sedikit gemetar. Kamu tidak sendirian dalam hal ini, Rina. Kita semua akan membantu kamu. Dan ingat, kekuatan darahmu bukan hanya membuatmu target, tapi juga memberimu kekuatan untuk berbicara dengan mereka sebagai sama. Ujar Budi, menempatkan tangannya di bahu saya dengan lembut. Nenek Siti selesai menyiram air putih dan berdiri kembali di sebelah saya. Dia memberikan sebuah kalung kecil yang terbuat dari akar kayu dan batu akik hitam. Kenakan ini, nak. Kalung ini pernah dikenakan oleh nenek moyang kita ketika mereka berbicara dengan siluman kelelawar. Ini akan melindungi kamu dan membantu kamu berkomunikasi dengan mereka. Ujar Nenek Siti. Saya memasangkan kalung itu di leher saya. Rasanya dingin menyentuh kulit saya, tapi segera terasa hangat dan memberikan rasa tenang yang luar biasa. Tiba-tiba, suara deru sayap yang akrab terdengar dari arah hutan. Suaranya semakin keras dan semakin dekat, sampai akhirnya ribuan bayangan hitam menghalangi bulan purnama di atas kita. Kelelawar-kelelawar besar itu terbang melingkar di atas halaman. Sayap mereka seperti kain hitam yang mengembang dan menyelimuti langit. Siapakah yang berani membangunkanku dari tidur panjangku? Siapakah yang berani mengganggu kedamaian kami dan membangun di atas tanah suci kami? Tanya Ratna, sang pemimpin siluman kelelawar, berdiri di udara beberapa meter di atas tanah. Suaranya merdu tapi penuh kekerasan. Saya adalah Darmo, sesepuh dari desa Cikembar. Kami tidak bermaksud mengganggu Anda atau rakyat Anda, Ratna.
Proyek pembangunan yang dilakukan di tanah itu adalah tanpa pengetahuan tentang sejarah dan makna tanah itu bagi Anda. Jawab Pak Darmo, berdiri dengan perlahan. Suaranya tetap tenang. Ratna turun perlahan hingga kedua kakinya menyentuh tanah. Dia berjalan mendekat ke arah altar, matanya tidak melihat ke arah Pak Darmo, tapi terus menatap saya. Dan siapa kamu? Anak muda, mengapa aku merasakan darah keluarga yang aku kenal mengalir di dalam dirimu? Darah keluarga yang pernah membantu penjajah menggali tanah kami dan membunuh rakyatku. Ujar Ratna, menunjuk ke arah saya dengan jari yang panjang dan ramping. Nama saya Rina. Saya adalah keturunan keluarga yang Anda sebutkan. Tapi saya bukan mereka. Saya tidak tahu tentang apa yang mereka lakukan dulu. Saya hanya ingin desa ini bisa hidup damai dan tidak ada orang yang harus terbunuh lagi. Ujar Rina, mengangkat dagu dengan tegas, berusaha tidak menunjukkan rasa takut. Ratna tertawa dengan suara yang seperti deru angin melalui pepohonan. Damai? Anda berbicara tentang damai setelah menginjak-injak rumah kami dan membunuh salah satu rakyatku yang hanya mencoba melindungi tanah kami? Karto yang Anda temukan tewas bukanlah korban yang tidak bersalah, dia adalah salah satu dari mereka yang menggali tanah kami tanpa rasa hormat. Tanya Ratna. Anda salah paham, Ratna. Karto tidak tahu tentang makna tanah itu. Dia hanya seorang pekerja yang mencari nafkah untuk keluarganya. Dan Anda juga telah menyakiti orang yang tidak bersalah dengan menyerang desa ini dan membuat semua orang hidup dalam ketakutan. Ujar Budi. Melangkah ke depan, gelang peraknya mulai bersinar lebih terang. Ratna melihat gelang di tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan sedikit sedih. Gelang ini, aku mengenalnya. Ini milik ahli paranormal yang dulu membantu kami saat penjajah datang. Dia adalah satu-satunya manusia yang kami percayai. Gumam Ratna, dia adalah kakek saya. Dia pernah membuat kesepakatan dengan Anda dan rakyat Anda bahwa tanah itu akan selalu menjadi milik Anda selama manusia tidak mengganggunya. Kesepakatan itu telah dilanggar oleh proyek pembangunan ini, tapi kami ingin memperbaiki kesalahan itu. Ujar Budi, kesalahan tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata semata. Tanah kami telah dirusak, banyak dari rakyatku yang terluka. Apa yang bisa kamu berikan untuk mengganti semua itu? Tanya Ratna. Kami bisa memberikan bagian belakang tanah itu sebagai hutan lindung yang tidak akan pernah diganggu oleh manusia lagi. Tidak akan ada pembangunan di sana, tidak akan ada orang yang masuk tanpa izin Anda. Setiap bulan purnama, kami akan memberikan persembahan bunga dan makanan sebagai tanda rasa hormat kami kepada Anda dan rakyat Anda. Ujar Rina, melangkah ke depan, menghadapi Ratna langsung. Ratna terdiam sejenak. Matanya menatap saya dengan cermat seolah-olah mencoba membaca pikiran saya. Dan apa yang kamu inginkan sebagai balasannya? Anak muda? Tanya Ratna. Saya tidak menginginkan apa-apa selain damai. Biarkan desa ini hidup dengan tenang. Biarkan orang-orang bisa bekerja dan tinggal tanpa rasa takut. Kita bisa hidup berdampingan dengan saling menghormati satu sama lain. Jawab Rina. Tiba-tiba, salah satu siluman kelelawar terbang mendekat dan berbicara dengan suara kasar di telinga Ratna. Wajah Ratna kembali menjadi keras. Rakyatku tidak mau menerima tawaranmu, anak muda. Mereka ingin balas dendam yang sudah lama tertunda. Mereka ingin desa ini hancur dan semua orang yang tinggal di sini pergi meninggalkan tanah kami. Ujar Ratna. Dia mengangkat tangannya ke atas kepalanya dan ribuan kelelawar mulai terbang dengan cepat mengelilingi halaman. Suara sayap yang berdesir membuat telinga kita berdenging. Kita tidak punya pilihan lain lagi. Rina, kamu harus melakukan ritual penutupan pintu. Cukupkan keberanianmu. Ujar Pak Darmo, seringayan suara. Saya mengambil buku catatan leluhur dan mulai membaca doa-doa yang tertulis di dalamnya dengan suara lantang. Cahaya putih mulai muncul dari buku itu, menyebar ke seluruh halaman. Kalung di leher saya juga mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Saya tidak akan membunuhmu atau rakyatmu, Ratna. Saya hanya akan menutup pintu antara dunia kita untuk sementara waktu sampai kamu siap untuk berbicara dengan damai dan menerima bahwa kita bisa hidup berdampingan. Ingat kata-kata kakek Budi, tanah adalah untuk semua yang hidup di atasnya. Ujar Rina dengan suara yang kuat dan jelas. Cahaya putih semakin kuat, membuat kelelawar-kelelawar itu mundur dan merengek kesakitan. Ratna meraih dadanya dengan wajah penuh kesakitan. Kita akan kembali, Rina, saat kamu paling tidak menyangka. Kita akan datang untuk mengambil apa yang menjadi hak kita. Ujar Ratna dengan suara yang lemah tapi penuh dendam. Dengan cepat, Ratna dan seluruh kawanan kelelawar terbang kembali ke arah hutan dan menghilang di dalam kegelapan.
Cahaya perlahan mereda, hanya menyisakan lilin-lilin yang masih menyala di altar dan bulan purnama yang tetap bersinar di atas langit. Sudah 3 hari sejak malam bulan purnama itu, listrik dan sinyal telepon kembali berfungsi seperti biasa, dan kepolisian akhirnya menyimpulkan bahwa kematian Kartu adalah akibat serangan hewan liar yang belum teridentifikasi. Pemerintah setempat telah menyetujui permintaan desa untuk menjadikan bagian belakang tanah sebagai hutan lindung, dan pekerjaan pembangunan telah dihentikan secara permanen. Saya duduk di teras rumah, sedang membersihkan buku catatan leluhur dengan kain lembut. Mata saya sering menyelinap ke arah hutan yang terletak tidak jauh dari sana meskipun terlihat tenang. Saya merasakan adanya sesuatu yang selalu mengawasi setiap gerakan saya. Kadang-kadang saya melihat bayangan hitam melintas cepat di balik pepohonan, atau mendengar suara bisikan yang menyebut nama saya dengan lembut. Jangan terlalu lama membaca itu. Nak, kamu sudah 3 hari ini terus-menerus melihat buku itu. Tubuhmu perlu istirahat, ujar Nenek Siti, membawa mangkuk buah segar ke arah saya. Saya menutup buku dan menarik napas dalam-dalam. Buah rambutan dan mangga di mangkuk terlihat segar, tapi saya tidak merasakan selera makan sama sekali. Saya tidak bisa berhenti memikirkannya, Nenek. Bahkan sekarang pun saya bisa merasakan mereka ada di sana menunggu kesempatan yang tepat untuk kembali. Jawab Rina. Nenek duduk bersebelahan dengan saya, tangannya meraih tangan saya dengan lembut. Aku tahu rasanya, Nak, aku juga merasakannya. Tapi kita sudah melakukan yang terbaik untuk desa ini. Kita harus berharap bahwa tawaran kita akhirnya akan diterima oleh mereka, ujar Nenek Siti. Suara ketukan pada pagar bambu terdengar dari depan rumah. Saya melihat Budi berdiri di luar, mengenakan jas hitam yang sudah lebih rapi dari sebelumnya. Dia membawa sebuah tas kecil dan wajahnya tampak serius. Budi, kamu datang lagi ya? Silakan masuk, tanya Rina, berdiri dengan cepat. Saya membuka pagar dan mengajaknya masuk ke halaman. Budi menurunkan tasnya di atas meja kecil dan mengambil secari kertas putih darinya. Saya datang untuk memberi kabar dan menunjukkan sesuatu yang saya temukan setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Bagaimana kabarmu, Rina? Apakah kamu merasa lebih baik? Jawab Budi dan bertanya pada Rina. Saya bisa tidur lebih nyenyak sekarang, tapi rasa tidak aman itu masih ada. Seperti ada sesuatu yang selalu mengikuti saya dimanapun saya pergi. Jawab Rina, itu wajar. Kamu telah menghubungi dunia lain dan membuat kontak langsung dengan mereka. Tanda-tanda keberadaan mereka akan tetap ada di dalam dirimu untuk waktu yang lama. Dia memberikan secari kertas padaku. Ini adalah peta tanah desa yang saya peroleh dari kantor pertanahan setempat. Lihat apa yang saya temukan, ujar Budi. Saya membuka peta dan melihat dengan cermat. Di bagian belakang tanah yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung, ada tanda lingkaran kecil dengan catatan tangan yang tertulis tempat persembahan. Tempat persembahan? Apa artinya itu? Tanya Rina. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut dan membaca catatan dari kakek saya menemukan bahwa tanah itu bukan hanya tempat tinggal mereka, itu juga merupakan tempat suci di mana mereka melakukan persembahan untuk kekuatan alam yang mereka percayai. Ketika proyek pembangunan menggali tanah itu, mereka tidak hanya merusak rumah mereka, tetapi juga mengganggu kesucian tempat persembahan itu. Jawab Budi. Itu menjelaskan mengapa mereka begitu marah. Tempat persembahan adalah bagian terpenting dari kehidupan mereka. Tanpa itu, mereka tidak bisa memelihara kekuatan mereka atau berkomunikasi dengan nenek moyang mereka, ujar Nenek Siti, menghampiri dan melihat peta. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya meninggalkan mereka begitu saja tanpa tempat untuk beribadah. Tanya Rina. Saya punya sebuah ide. Jika kita bisa membantu mereka memulihkan tempat persembahan itu dan membuatnya lebih aman dari gangguan manusia, mungkin mereka akan bersedia untuk berkomunikasi dengan kita lagi dan menerima tawaran damai yang kamu berikan 3 hari yang lalu, ujar Budi. Tiba-tiba, suara jeritan dari arah desa terdengar. Seorang anak kecil berlari dengan cepat ke arah rumah kita, wajahnya penuh ketakutan. Bu Rina, ada sesuatu yang tidak beres di dekat hutan. Saya melihat banyak bunga melati yang kita tanam di tepi hutan jatuh ke tanah dan menjadi hitam seperti terbakar, ujar anak kecil bernama Adi. Kita berlari dengan cepat ke arah tepi hutan. Benar saja, seluruh rangkaian bunga melati yang kita tanam sebagai tanda persembahan telah jatuh dan warnanya berubah menjadi hitam pekat. Di tanah di tengah rangkaian bunga, ada bekas seperti bekas tapak kaki besar dengan bentuk yang tidak biasa seperti tapak kaki manusia, tapi dengan jari-jari yang lebih panjang dan ada lekukan untuk sayap.
ini masih basah. Mereka baru saja pergi dari sini tidak lama kemudian, ujar Budi, menekan jari telunjuknya ke tanah. Mereka sedang memberi kita pesan bahwa mereka masih ada dan tidak akan mudah menyerah, ujar Rina, menatap bekas tapak kaki itu dengan cermat. Kita harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Jika mereka benar-benar memutuskan untuk menyerang desa secara terbuka, kita tidak akan punya cukup kekuatan untuk melawannya, ujar Nenek Siti. Saya sudah menghubungi beberapa teman saya di Jakarta. Mereka adalah ahli paranormal terbaik yang saya kenal. Mereka akan datang ke desa ini dalam beberapa hari untuk membantu kita. Selain itu, saya juga menemukan cara untuk memperkuat pertahanan desa agar tidak mudah diserang oleh mereka, ujar Budi. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk bersiap? Saya tidak ingin ada orang lain yang terbunuh atau terluka karena kesalahan kita, tanya Rina. Pertama, kita harus mengumpulkan semua warga desa dan memberitahu mereka tentang kebenaran yang sebenarnya. Mereka berhak tahu dengan apa mereka sedang berhadapan. Kedua, kita akan membuat zona perlindungan di sekitar desa menggunakan ramuan dan benda-benda yang memiliki kekuatan spiritual. Dan yang terpenting, kamu harus belajar bagaimana mengendalikan kekuatan darahmu dengan benar, Rina, karena kamu adalah satu-satunya yang bisa berbicara dengan mereka sebagai sama dan mungkin bisa mengubah pikiran mereka, jawab Budi. Saya melihat ke arah hutan yang semakin gelap seiring dengan datangnya malam hari. Suara bisikan yang sudah akrab terdengar lagi, tapi kali ini saya bisa mengerti beberapa kata yang mereka ucapkan. Kesiapanmu tidak akan cukup. Kita akan datang kembali. Baiklah, apa saja yang perlu saya pelajari, saya akan pelajari. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Desa ini adalah rumah saya, dan saya akan melindunginya dengan segala cara yang bisa saya lakukan, ujar Rina dengan suara yang tegas dan penuh tekad. Di sisi lain, jam 8 pagi, Budi, Nenek Siti, Pak Darmo, dan saya berdiri di tengah lingkaran batu yang sudah disiapkan. Udara di dalam hutan terasa segar dan dingin, membawa aroma daun basah dan tanaman ubat. Saya merasakan getaran lembut dari tanah di bawah kaki saya seolah tanah itu sedang berbicara dengan saya. Sejak kemarin malam, teman-teman Budi dari Jakarta telah tiba di desa. Mereka telah membantu mengumpulkan semua warga desa dan memberitahu mereka tentang kebenaran yang sebenarnya. Meskipun sebagian awalnya tidak percaya, mereka akhirnya menerima setelah melihat bukti-bukti yang ada dan merasakan sendiri keberadaan makhluk yang tidak terlihat. Di tempat ini, nenek moyang kita dulu belajar mengendalikan kekuatan yang ada di dalam darah mereka. Sumber air mata ini adalah tempat yang suci, airnya membawa energi dari tanah dan langit, membantu kita menghubungkan diri dengan kekuatan alam semesta, ujar Pak Darmo, berdiri di tengah lingkaran, suaranya penuh kekuasaan. Saya masih merasa takut, Pak Darmo. Bagaimana jika saya tidak bisa mengendalikan kekuatan ini? Bagaimana jika saya menyakiti orang yang tidak bersalah? Tanya Rina, mengikuti langkah Pak Darmo ke tengah lingkaran. Kamu punya hati yang baik. Nah, itulah kunci utamanya. Kekuatan ini hanya akan digunakan untuk kebaikan jika kamu mengendalikan dirimu dengan hati yang tulus. Percayalah pada diri sendiri seperti nenek moyang kita mempercayai diri mereka, ujar Nenek Siti, menempatkan tangannya di pundak saya. Budi mengambil sebuah mangkuk kayu yang berisi air dari sumber mata itu, kemudian menambah beberapa tetes minyak atsiri dari tanaman obat yang telah dikumpulkan. Kakek saya pernah bilang darah adalah jembatan antara dunia kita dan dunia lain. Ia membawa ingatan nenek moyang dan kekuatan alam. Kamu harus merasakan hubungan itu, Rina. Jangan berpikir terlalu banyak dengan kepalamu, biarkan hatimu dan tubuhmu merespons, ujar Budi. Pak Darmo mulai membaca doa kuno dengan suara pelan tapi jelas. Sambil membaca, dia menyemprotkan air dari mangkuk ke sekeliling lingkaran. Saya merasakan getaran di tanah semakin kuat, dan udara di sekitar kita menjadi lebih hangat. Sekarang, Rina, duduklah di tengah lingkaran dan tutup matamu. Rasakan aliran energi yang ada di dalam dirimu. Rasakan bagaimana darahmu mengalir, membawa kekuatan dari nenek moyangmu, ujar Pak Darmo. Saya duduk dengan perlahan di atas tanah yang tertutup lumut. Saya menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Awalnya saya hanya merasakan dinginnya tanah dan suara gemericik air dari sumber mata. Tapi perlahan-lahan, saya mulai merasakan sesuatu yang lain. Sebuah sensasi hangat mulai muncul dari dalam dada saya, menyebar ke seluruh tubuh seperti air hangat yang mengalir melalui urat-urat saya. Saya bisa merasakan setiap akar tanaman yang tumbuh di bawah tanah, setiap hewan kecil yang berlari di antara pepohonan,
setiap getaran energi yang ada di sekitar kita. Saya merasakannya. Saya bisa merasakan seluruh hutan. Saya bisa merasakan keberadaan mereka juga ada di dalam gua yang dalam di bagian belakang hutan. Mereka sedang mengamati kita, ujar Rina. Suaranya lembut tapi jelas. Jangan takut, biarkan mereka melihat. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu tidak datang untuk menyerang, tapi untuk memahami dan bekerja sama, ujar Budi dari luar lingkaran. Saya membuka mata perlahan. Cahaya keemasan lembut mulai muncul dari tangan saya, menyebar ke sekeliling lingkaran. Kalung di leher saya juga mulai bersinar dengan warna yang sama. Saya bisa melihat bayangan-bayangan hitam muncul di balik pepohonan siluman kelelawar yang sedang mengamati kita dari kejauhan. Begitu saja, kekuatanmu sudah mulai muncul. Nak, kamu sudah siap untuk langkah selanjutnya, ujar Nenek Siti, berbicara dengan suara penuh kagum. Pak Darmo mendekat dan memberikan sebuah buku kecil yang terbuat dari kulit kayu. Di dalam buku ini tertulis cara menggunakan kekuatanmu untuk melindungi dan untuk berkomunikasi. Jangan pernah menggunakan kekuatan ini untuk menyerang kecuali dalam keadaan darurat. Ingat, kekuatan yang digunakan untuk kejahatan akan selalu kembali kepada penggunaannya, ujar Pak Darmo. Saat itu, salah satu siluman kelelawar terbang mendekat dan berhenti di cabang pohon yang tidak jauh dari kita. Ini bukan Ratna, tapi seorang pria dengan sayap hitam yang besar dan mata merah yang tidak menyala dengan keras seperti biasanya. Aku adalah Bayu, salah satu pembantu Ratna. Kami telah melihat apa yang kamu lakukan di sini. Ratna ingin bertemu denganmu, Rina. Dia mengatakan bahwa mungkin dia telah membuat kesalahan dalam menilai kamu dan keluarga kamu, ujar siluman kelelawar bernama Bayu. Suaranya kasar tapi penuh rasa hormat. Kapan dia ingin bertemu? Saya siap kapan saja. Saya hanya ingin kita bisa menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan damai, tanya Rina. Berdiri dengan perlahan, cahaya di tangannya masih tetap ada. Malam depan pukul 12:30 malam. Di tepian danau yang ada di dalam hutan, Ratna akan menunggu kamu di sana. Tapi kamu harus datang sendirian. Dia mengatakan bahwa dia hanya akan berbicara denganmu tanpa ada orang lain yang mengganggu, jawab Bayu. Budi ingin berbicara, tapi saya mengangkat tangan untuk menghentikannya. Baiklah, Bayu, saya akan datang sendirian malam depan. Beritahu Ratna bahwa saya datang dengan niat yang baik dan tidak akan membawa apa-apa selain keinginan untuk berdamai, ujar Rina. Bayu mengangguk perlahan, kemudian terbang kembali ke arah hutan dengan cepat. Cahaya di tanganku perlahan mereda, dan saya merasa sedikit lelah tapi juga penuh dengan energi. Kamu tidak bisa pergi sendirian, Rina, itu terlalu berbahaya. Mereka bisa saja membunuhmu atau melakukan sesuatu yang lebih buruk, ujar Budi. Saya harus pergi, Budi. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat mereka mempercayai kita. Jika saya membawa orang lain, mereka akan merasa terancam dan tidak akan mau berbicara dengan saya. Saya harus menunjukkan pada mereka bahwa saya benar-benar percaya pada damai, jawab Rina. Aku khawatir, Nak, tapi aku tahu bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kita akan membuat zona perlindungan di sekitar danau untuk membantumu jika ada sesuatu yang salah. Dan buku itu akan selalu ada untuk membantumu mengendalikan kekuatanmu, ujar Nenek Siti, meraih tangan saya dengan erat. Saya melihat ke arah hutan yang semakin gelap seiring dengan datangnya sore hari. Saya tahu bahwa malam depan akan menjadi titik balik dalam perjuangan kita untuk melindungi desa ini. Dan saya sudah siap untuk menghadapinya dengan segala kekuatan yang saya miliki. Malam depan, kita akan mengakhiri semua ini, entah dengan cara apa. Saya akan memastikan bahwa desa ini bisa hidup dengan damai lagi, ujar Rina dengan suara yang tegas dan penuh tekad. Keesokan harinya, jam 11.30 saya berdiri di tengah halaman rumah nenek, mengenakan kalung leluhur dan buku kecil yang disimpan di dalam kantong baju. Budi dan teman-temannya sudah siap di posisi masing-masing di sekitar desa, dengan ramuan dan alat-alat perlindungan yang telah disiapkan. Semua warga desa sudah berkumpul di dalam rumah sekolah yang telah dijadikan tempat perlindungan sementara. Udara terasa sangat dingin dan berat, seperti akan terjadi badai besar. Saya merasakan getaran kuat dari tanah di bawah kaki saya, getaran yang tidak seperti sebelumnya. Ini bukan getaran damai dari alam, tapi getaran kemarahan dan kekerasan. Ada sesuatu yang tidak beres. Rina, energinya sangat berbeda dari malam bulan purnama lalu. Seolah-olah mereka sudah memutuskan untuk tidak lagi berbicara, ujar Budi, berdiri di sebelah saya, wajahnya penuh kekhawatiran. Aku merasakannya juga. Mereka tidak datang untuk berdamai,
Tapi aku masih harus mencoba. Jika ada kesempatan sedikit pun untuk menghindari pertempuran, aku akan mengambilnya, jawab Rina, menatap arah hutan dengan cermat. Tiba-tiba, suara deru sayap yang menggelegar menggema dari arah hutan. Ribuan bayangan hitam melayang keluar dari pepohonan, terbang dengan cepat menuju desa. Cahaya mata merah mereka menyala seperti bara api di kegelapan, menerangi langit dengan warna yang menyakitkan mata. Mereka datang, banyak sekali, ujar warga desa dari dalam rumah sekolah. Dengan suara jeritan dan teriakan terdengar. Ratna muncul di depan kawanan kelelawar. Sayapnya yang besar membentang selebar 5 meter. Wajahnya yang cantik kini penuh dengan kemarahan, dan matanya menyala dengan kekuatan yang luar biasa. Kamu semua salah. Kamu berpikir bisa memanipulasi kami dengan kata-kata damai dan persembahan yang tidak sesuai. Keluarga kamu telah menyakiti kami puluhan tahun yang lalu. Dan sekarang kita akan mengambil balas dendam yang seharusnya kami dapatkan, ujar Ratna. Suaranya menggema seperti guntur di seluruh desa. Dia mengangkat tangannya ke atas kepalanya, dan ribuan kelelawar mulai menyerang desa dengan kecepatan luar biasa. Mereka menghancurkan atap rumah, merobohkan pagar, dan mencoba memasuki rumah sekolah di mana warga desa bersembunyi. Semua siap, aktifkan zona perlindungan, ujar Budi, meneriakkan perintah pada teman-temannya. Budi dan teman-temannya mulai membaca doa-doa dengan suara lantang. Cahaya keperakan dan putih muncul dari alat-alat mereka, membentuk tirai cahaya yang melindungi rumah sekolah dan beberapa rumah penting di desa. Kelelawar-kelelawar yang mencoba menerobos tirai cahaya merengek kesakitan dan terpental kembali. Kekuatanmu tidak akan cocok untuk melawan kami. Kami adalah pemilik tanah ini, ujar Ratna, menunjukkan rasa marah yang lebih besar. Ratna terbang mendekat ke tirai cahaya, mengeluarkan energi merah menyala dari tangannya. Tirai cahaya mulai bergetar dan tampak akan roboh kapan saja. Berhenti, Ratna, jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Apa yang kamu lakukan adalah hal yang sama dengan apa yang dilakukan penjajah pada kamu, ujar Rina, melangkah ke depan dengan cepat. Saya mulai mengeluarkan kekuatan dari dalam diri saya. Cahaya keemasan muncul dari tangan dan kalung saya, menyebar ke seluruh desa. Saya merasakan energi dari tanah desa mengalir ke dalam tubuh saya, memberikan kekuatan tambahan yang luar biasa. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti ini? Darah keluarga kamu harusnya membuat kamu menjadi musuh kami, ujar Ratna, terkejut melihat cahaya dari tubuh saya. Darah saya membuat saya punya hubungan dengan tanah ini. Tanah yang kamu cintai juga saya cintai. Saya tidak akan biarkan kamu menghancurkan desa yang saya sayangi, jawab Rina. Saya mengangkat kedua tangan ke atas kepala. Cahaya keemasan semakin terang, membentuk sebuah bidang perlindungan yang lebih besar dari yang dibuat oleh Budi dan teman-temannya. Kelelawar-kelelawar yang terbang di udara mulai terlihat bingung dan berhenti menyerang. Kamu tidak perlu mengambil balas dendam untuk membuktikan KEPMILIKANMU. Kita bisa hidup bersama. Tanah ini cukup besar untuk kita semua, ujar Rina, dengan suara yang kuat dan penuh perhatian. Saya mulai melihat gambar-gambar dari masa lalu muncul di udara di antara saya dan Ratna, gambar nenek moyang saya yang sebenarnya membantu siluman kelelawar saat penjajah datang. Gambar bagaimana mereka membuat kesepakatan untuk melindungi satu sama lain. Gambar bagaimana kesepakatan itu terputus karena salah paham. Apa ini? Mengapa aku tidak tahu tentang hal ini? Gumam Ratna, dengan wajahnya menunjukkan rasa terkejut dan kebingungan. Kakekmu tidak memberitahumu seluruh kebenaran. Ratna, mereka memang diganggu oleh manusia, tapi juga ada manusia yang membantu mereka. Keluarga Rina adalah salah satu dari mereka yang membantu, ujar Bayu, terbang mendekat ke Ratna dengan cepat. Ratna terdiam sejenak, melihat gambar-gambar masa lalu yang muncul di udara. Kemarahan di wajahnya perlahan hilang, digantikan oleh rasa kesedihan dan pemahaman. Mengapa aku tidak diberitahu tentang ini? Mengapa kita harus hidup dengan dendam yang salah selama ini? Tanya Ratna, suaranya menjadi lebih lembut. Karena masa lalu seringkali disembunyikan oleh rasa sakit dan kemarahan. Tapi sekarang kita bisa mulai lagi. Kita bisa membuat kesepakatan baru, kesepakatan yang berdasarkan kebenaran dan rasa hormat satu sama lain, jawab Rina. Ratna mengangguk perlahan, kemudian mengangkat tangannya untuk memberitahu seluruh siluman kelelawar untuk berhenti menyerang. Kelelawar-kelelawar itu mulai berkumpul di sekitarnya. Mata mereka yang tadinya merah menyala kini menjadi lebih lembut. Kamu benar, Rina. Kita telah membuat kesalahan besar dengan membiarkan dendam menguasai diri kita. Kami menerima tawaran damai kamu.
Kami ingin hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati satu sama lain, ujar Ratna, menatap saya dengan pandangan yang penuh rasa hormat. Cahaya dari tubuh saya dan dari alat-alat budi perlahan mereda. Kelelawar-kelelawar itu mulai terbang kembali ke arah hutan, tapi kali ini dengan gerakan yang lebih tenang dan damai. Besok pagi, kita akan bertemu lagi untuk membuat kesepakatan resmi. Kita akan membuat desa ini menjadi tempat yang aman dan damai untuk semua yang tinggal di sini, baik manusia maupun siluman kelelawar, ujar Rina dengan suara yang penuh harapan. Epilog. 7 hari telah berlalu sejak malam pertemuan dengan Ratna dan siluman kelelawar. Desa Cikembar kini tampak berbeda. Suasana yang dulunya penuh ketakutan kini digantikan oleh kedamaian dan harapan baru. Pekerjaan memperbaiki rumah-rumah yang rusak sudah hampir selesai, dan beberapa pohon baru telah ditanam di sekitar desa sebagai tanda awal dari kerjasama baru. Saya berdiri di tepi hutan lindung bersama Ratna, Bayu, Nenek Siti, Pak Darmo, dan Budi. Di depan kita, sebuah altar kecil yang indah telah dibangun dari batu-batu lokal dan kayu jati yang kuat, ditata dengan bunga melati putih dan merah, serta buah-buahan segar sebagai persembahan. Tempat ini sangat cantik, Rina. Ini akan menjadi tempat kita bertemu secara teratur untuk memastikan bahwa kesepakatan kita tetap terjaga, ujar Ratna, menatap altar dengan pandangan penuh rasa hormat. Kami ingin menunjukkan bahwa kami sungguh-sungguh menghargai keberadaan kalian di sini. Bagian belakang tanah ini akan selalu menjadi milik kalian dan rakyat kalian. Tidak akan ada pembangunan atau aktivitas yang mengganggu tempat tinggal dan tempat persembahan kalian lagi, jawab Rina. Pak Darmo mengangkat cangkir tanah liat berisi air dari sumber mata suci yang telah kita bersihkan bersama. Dengan air yang membersihkan dan tanah yang menyuburkan, saya menyaksikan kesepakatan baru antara manusia desa Cikembar dan siluman kelelawar. Kita berjanji untuk hidup berdampingan dengan damai, saling membantu dalam suka dan duka, dan selalu menghormati batasan satu sama lain, ujar Pak Darmo dengan suara yang kuat dan penuh makna. Ratna mengambil gelas kecil yang terbuat dari kayu dan menuangkan sedikit madu ke dalamnya. Dengan madu yang manis dan sarang yang aman, saya juga menyaksikan kesepakatan ini. Kami berjanji untuk melindungi desa dari bahaya yang datang dari dalam hutan, dan akan selalu memberi peringatan jika ada bahaya yang akan datang, ujar Ratna, menyampaikan gelas madu padaku. Saya menerima gelas madu dan menyentuhnya dengan cangkir air yang dipegang Pak Darmo. Semua orang yang ada di sana mengangkat tangan sebagai tanda persetujuan. Kakek saya akan sangat bangga jika melihat apa yang telah kita capai di sini. Kerjasama antara manusia dan makhluk gaib bukanlah hal yang mudah. Tapi kalian telah membuktikan bahwa itu mungkin jika kita memiliki hati yang terbuka dan rasa hormat satu sama lain, ujar Budi bersama teman-temannya yang akan kembali ke Jakarta hari ini. Aku selalu tahu bahwa kamu memiliki kekuatan besar di dalam dirimu, Nak. Tidak hanya kekuatan darahmu, tapi kekuatan hati yang tulus untuk membantu orang lain, ujar Nenek Siti, menyentuh bahu saya dengan senyum hangat. Seorang anak kecil dari desa Adi, yang dulu pernah memberitahu kita tentang bunga yang menjadi hitam berlari cepat ke arah kita dengan tangan penuh bunga liar yang cantik. Bu Rina, Bu Ratna, ini untuk kalian. Saya ingin menjadi teman dengan siluman kelelawar juga. Bisakah saya belajar tentang hutan dari mereka? Tanya Adi, memberikan bunga padaku dan Ratna. Ratna meraih bunga dengan hati-hati. Wajahnya menunjukkan senyum yang hangat, senyum yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Tentu saja, anak kecil. Bayu akan mengajarmu banyak hal tentang hutan dan semua yang ada di dalamnya. Kamu bisa menjadi salah satu perantara pertama antara desa dan kita, ujar Ratna. Saya melihat ke sekeliling desa yang semakin ramai dengan aktivitas. Petani mulai bekerja di sawah, ibu-ibu sedang berjualan di pasar desa kecil yang baru dibuka, dan anak-anak bermain dengan riang tanpa rasa takut lagi. Di langit yang cerah, beberapa ekor kelelawar terbang tinggi, sayap mereka menyebar indah di bawah sinar matahari. Kali ini, tidak ada rasa takut yang muncul di hati siapapun, hanya rasa kagum dan penghargaan. Ini baru awalnya, kita masih memiliki banyak hal yang harus belajar satu sama lain. Tapi saya tahu bahwa dengan kerjasama dan rasa hormat yang kita miliki, desa ini akan menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang, gumam Rina, berbisik dengan lembut, tapi penuh keyakinan. Malam itu, saya duduk di teras rumah nenek, melihat bulan yang mulai muncul di atas langit. Kalung leluhur saya berkilau lembut di bawah cahaya bulan,
dan saya merasakan getaran damai dari tanah di bawah kaki saya. Suara bisikan yang dulu pernah membuat saya takut kini terdengar seperti lagu yang menenangkan, suara yang mengatakan bahwa kita tidak sendirian, bahwa kita memiliki teman yang kuat di dalam hutan. Semoga kedamaian ini tetap ada selamanya, gumam Rina, menatap ke arah hutan dengan senyum damai. Selesai. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, mendengarkan, dan menonton video ini. Seperti biasa, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan di channel ini juga kita menceritakan sebuah komik dari zaman dulu atau komik-komik jadul. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.